Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membuat bagaimana cara saya mengolah nilai eh, hasil tes formatif pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada tugas proyek sebelumnya, peserta didik telah diberikan butir soal sebagai tes formatif dari pembelajaran pada tema Ad-Darsus Tsalis, yaitu As-Safaru. Setelah menjawab soal, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya dalam mengolah nilai tersebut dengan menggunakan penilaian acuan patokan. Oke, baik, di sini sudah ada link hasil Google Form yang telah diisi oleh siswa pada soal latihan mahar qiraah. Nah, di sini kita bakal cek jawaban yang sudah dijawab oleh 19 siswa. Jadi semuanya sudah menjawab. Nah, ini adalah skor hasil jawaban dari siswa. Nah, berikutnya dari hasil skor ini akan saya pindahkan ke dalam Microsoft Excel untuk diolah nilainya. Nah, agar lebih menghemat waktu, di sini saya telah menyalinnya sebelumnya. Ini adalah skor mentah atau nilai mentah dari hasil jawaban soal pilihan ganda. Saya sudah menyalin dalam Excel, yang kemudian akan saya olah dalam bentuk penilaian acuan patokan. Dalam penerapan pengolahan skor di sini, saya menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP. Mengapa? Karena penilaian PAP ini adalah bentuk yang didasarkan pada kriteria tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, nilai peserta didik ini menunjukkan tingkat penguasaan mereka terhadap materi sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan bukan untuk membandingkan capaian antar individu. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita menentukan dulu skor idealnya. Karena ini adalah PAP patokan, maka kita harus mematok skor idealnya. Kemudian kita mencari meannya dan mencari standar deviansinya. Kemudian kita memilih rumus konversi skala 5, dan yang terakhir adalah pengaplikasian nilainya. Nah, langsung saja di langkah yang pertama kita menentukan skor idealnya. Nah, skor ideal itu adalah skor yang dapat didapatkan siswa apabila ia menjawab semua jawabannya dengan benar. Nah, di sini kita patok 100. Kemudian untuk mencari mean, adapun formula yang dapat kita gunakan yaitu 1/2 dikali 100, atau dengan kata lain skor ideal dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 50. Jadi rata-ratanya adalah 50. Kemudian untuk standar deviansinya yaitu mean dibagi 3. Nah, 16,66 kita bulatkan menjadi 17 ya. Nah, setelah kita menemukan semuanya skor ideal, mean, dan deviansinya, kita next ke rumus konferensi skala 5. Nah, di rumus konferensi ini sebenarnya bisa ada yang skala 10 dan lain-lain, tapi di sini saya menggunakan rumus konferensi yang skala 5, A sampai E yang biasa digunakan. Untuk caranya, kita gunakan formula yaitu sama dengan, kemudian masukkan meannya, kemudian rumusnya ditambah 1,5 dikali standar deviansi. Hasilnya adalah 75,5. Nanti kita akan bulatkan. Kemudian yang untuk kedua sampai 5 itu sama caranya, tinggal diubah dan mengikut ke rumusnya. Ada yang
plus, ada yang minus. Oke, baik. Nah, ini adalah hasil dari rumus konferensi skala 5, hasilnya ini. Nah, kita akan bulatkan agar lebih mudah dalam penghitungannya. Jadi, yang 75,5 itu kita bulatkan menjadi 76. Kemudian yang kedua kita bulatkan menjadi 59. Selanjutnya 41,5 menjadi 42. Kemudian 24,5 menjadi 25. Nah, nilai D dan E ini sama. Selanjutnya kita mengaplikasikan ini yang ada di rumus ke atas ke bawah. Ini kita aplikasikan di tabel yang ini. Jadi 0 sampai 24 itu predikatnya E, 25 sampai 41 D, 42 sampai 58 itu C, dan 59 sampai 75 itu B. Kemudian 76 sampai 100 itu predikatnya A. Nah, kemudian untuk menghitung predikatnya, saya sudah mencoba untuk memasukkan formula untuk menghitung predikatnya A, B, C, atau D, tetapi mungkin ada sedikit kendala sehingga formula ini tidak bisa digunakan. Jadi kita menghitungnya manual saja. Untuk menghitung predikatnya kita mematok di tabel yang sudah disediakan. Jadi untuk nilai 100 dia A, kemudian 70 dia dapat B karena di 59 sampai 75 itu B. Kemudian 90A, 60 itu B, 85 itu A, 55. Nah, lihat 55 ada di rentang 47 sampai 58. Jadi dia dapat C dan seterusnya. Nah, sudah selesai. Inilah dia hasil nilai dan predikat menggunakan PAP. Ini adalah nilai keseluruhannya. Jadi dari PAP, penilaian acuan patokan, kita telah menentukan berapa skor ideal, kemudian mean, standar deviasi, kemudian rumus konferensi skala 5-nya, dan nilai akhir beserta predikatnya. Itulah dia pengolahan nilai menggunakan penilaian acuan patokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.